Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kembali saya Jason, NIM 015 akan mempresentasikan tentang project mix building saya, yaitu bernama Antelope atau Antapanis Urban Green Envelope. Dengan latar belakangnya, di mana di site-nya di Antapani. Antapani sendiri merupakan kecamatan di Kota Bandung yang dominasi fungsi hunian dengan peningkatan permintaan hunian karena peningkatan masyarakat, jumlah masyarakat juga dari tahun ke tahun. Dan hal ini itu tidak sejalan dengan penyediaan fasilitas seperti ruang terbuka hijau aksesibel, transportasi publik maupun fasilitas perdagangan jasa yang seimbang dengan kebutuhan masyarakatnya. Dan akhirnya sebagai salah satu solusi untuk menjawab itu bisa dilakukan pembangunan bangunan mixed use guna meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari penggunaan lahan yang tersedia untuk menciptakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk site sendiri ada di Jalan Terusan Jakarta dengan luasan sekitar 8.000 meter persegi dan vegetasinya itu yang existing ya ada beberapa pohon besar yang mengelilingi site tapi di dalam satu tidak ada pohon-pohon yang terlalu besar jadi bisa dibersihkan untuk penggunaan lahan yang lebih efektif dan efisien. Dan untuk konteks di sekitarnya, di sisi barat dan utara itu banyak fungsi-fungsi komersil, perdagangan dan jasa, ruko-ruko. Kemudian di barat juga yang penting adalah berbatasan langsung dengan terminal Antapani. Kalau di sisi selatan dan timurnya itu banyak berbatasan dengan rumah-rumah warga atau hunian. Dengan jalannya sendiri itu masuknya ke lokal atau lingkungan. Dan untuk secara regulasi, KDB-nya sendiri 70%, dan KLB-nya di 2,8 dengan KDH-nya minimal 20% dan KTB maksimalnya di 70. Dan dari isu desain yang dirumuskan sebagai berikut dari 5 ini, tujuannya itu adalah tiga, menciptakan titik temu yang inklusif untuk mengatasi segregasi sosial di Antapani, menciptakan pusat penyokong perekonomian baru untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi, dan menciptakan lingkungan binaan untuk menunjang well-being masyarakatnya. Dengan panel-panel SDG yang diambil tuh dari 1, 3, 8, 10, hingga 11. Dan untuk konsepnya sendiri dari konsep kawasan atau konsep site-nya itu Antapani Urban Green Envelope, di mana yang utama itu nantinya ada penerapan dari Urban Permeable Green Envelope, di mana nanti ada penerapan courtyard di kawasan sebagai highlight dari kawasannya, terus kemudian ada inclusive and integrated pocket for socio-economic catalyzation, di mana nanti ini bagaimana memfungsikan courtyard ini sebagai pusat atau pocket yang baik dan produktif, dan juga nanti menciptakan pencampuran fungsi-fungsi ini menciptakan komunitas yang lebih resilient atau tangguh. Kalau untuk building konsepnya sendiri itu menggunakan connection by building transparency, jadi selain dari site atau kawasannya keseluruhan bangunannya permeable, tapi secara bangunannya nanti masing-masing bangunannya juga memiliki permeabilitas dan transparansi yang baik. Kemudian ada integrasi sirkulasi baik secara horizontal dan vertikal hingga adaptif dan responsif terhadap climate dengan penggunaan secondary skin. Dan untuk approach lainnya yang lebih spesifik itu mungkin ada open building atau space, permeabilitas sirkulasi, integrasi dengan terminal yang menjadi penting juga. Kemudian ada ruang terbuka hijau, ruang komunal dan olahraga, hingga penataan parkir yang baik. Dan untuk massing transformation-nya kurang lebih seperti ini. Narik mundur dari GSB, kemudian ada extrude dan juga ada beberapa proses cut and fill dan sebagainya hingga menciptakan yang utama pastinya terlihat adalah pocket courtyard di dalamnya yang bisa menciptakan ruang terbuka hijau dan juga nanti ada beberapa penyesuaian tambahan masa untuk fungsi-fungsi tertentu yang khusus. Dan ini adalah untuk building programmingnya secara garis umum atau besar. Fungsinya itu ada dari komersial, retail, dan juga transit. Ada Rusunami, office tower, food court, courtyard atau green space, dan juga library. Space programmingnya, kalau keterhubungannya kurang lebih seperti berikut. Dengan space requirement yang kurang lebih masih sama dari perencanaan awal. Dan untuk konektivitas dengan konteks sekitarnya itu nanti didefinisikan, diilustrasikan sebagai berikut. Yang A itu bagaimana pertemuan dengan Jalan Terusan Jakarta, ada lobby areanya untuk tempat pengunjung turun atau naik, misalkan dari angkot, kemudian bisa naik tangga sedikit, dan juga bisa langsung nyebrang untuk masuk ke area komersil melalui pintu utama. Lalu di B itu adalah pertemuan dengan Jalan Kawali 1 di sisi timur. Jadi itu ada penyediaan permeabilitas yang baik itu didukung dengan adanya tangga dan juga ada rem. Jadi masyarakat yang tinggal di sekitar saat itu juga bisa mengakses ruang terbuka publik yang ada di courtyard tengahnya itu dengan baik dan mudah. Lalu di C itu bagaimana temuan dengan
terminal Antapani. Jadi mempermudah juga menyediakan area kanopi yang besar untuk penumpang tuh bisa naik dan turun dari kendaraan umum. Dan juga di itu adalah di bagian selatan pertemuan dengan Jalan Kawali Raya, di mana juga ada penyediaan akses untuk servis. Dan ini untuk zonasi utamanya, pembagiannya ada dua lantai paling bawah itu tentunya ada basement yang bersifat semi-private. Kemudian ada area komersil di empat podium, empat lantai podium itu bersifat publik. Dan juga ada dua tower, di mana tower sisi barat yang berbatasan dengan terminal yang lebih toleran dengan kebisingan itu adalah untuk fungsi office. Dan juga untuk di sisi timur yang berbatasan dengan Jalan Kawali satu atau fungsinya hunian itu disamakan juga fungsinya itu rusunawi. Jadi lebih tenang gitu. Ini untuk penempatannya secara site planning. Ini tadi di sisi timur adalah tower dari hunian dan di sisi barat itu adalah tower dari office. Dan ini juga terlihat bagaimana di rooftop podium lantai 4 ini juga ditambahkan RTH yang bisa menambah hitungan KDH dan juga menambah eh, kegunaan fungsi untuk sosio dan juga kesejahteraan masyarakat yang meningkat juga. Untuk floor plans-nya dari basement dengan alur sirkulasi yang sudah diatur sedemikian rupa dengan beberapa area foyer tempat penumpang bisa naik dan turun, kemudian ada ruang-ruang untuk pompa, untuk HU dan juga ada ruang untuk pressurized fan juga yang menyuplai tekanan tinggi ke shaft yang dibutuhkan oleh masing-masing tangga darurat. Dan juga ini adalah untuk floor plan dari ground floor-nya. Ada pemisahan di sini, ada lobby untuk khusus untuk residensial dan juga di sini ada lobby khusus untuk office. Dan ini untuk floor plans dari lantai podium itu masing-masing lantai podium memiliki beberapa lot yang bisa disewakan kepada para UMKM. Dan masing-masing lot itu di sekitar ukurannya 40 sampai 60 meter persegi, jadi bisa dibagi untuk 2 sampai 3 booth UMKM. Dan di area tengahnya itu juga dibikin void yang terhubung, menciptakan atrium dari podium satu ke podium lantai 4 itu menerus, menciptakan konektivitas dan juga sirkulasi udara yang baik antar lantai. Kemudian ini untuk lantai towernya, di mana tower office itu di masing-masing lantai memiliki foyer dan juga communal area sebagai area penerimaan, terus kemudian dibagi menjadi 4 ruang lot sewaan, office sewaan yang bisa disewa oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Untuk yang di tower hunian itu ada beberapa unit dan itu secara garis besar terbagi menjadi dua tipe aja, ada tipe A dan juga tipe B yang lebih besar. Jadi bisa mengakomodasi keluarga muda maupun keluarga yang sudah cukup settle atau memiliki anak yang sudah besar. Ini untuk potongan dari bangunannya dari berbagai sisi menunjukkan konektivitas keterhubungan antar lantai dan juga ada sirkulasi vertikal berupa tangga darurat dan juga ada lift. Ini untuk tambahan dari masa bangunan perpustakaan yang dibuat melingkar, di mana di area ground floor-nya perpustakaan itu ada meja layanan, kemudian ada kantor penjaga perpustakaan, ada ruang koleksi jurnal, ruang koleksi buku internasional, ada ruang digital juga, dan juga ada penyediaan toilet perempuan dan laki-laki. Kemudian di lantai 2 itu fokusnya ke ruang baca dan rak buku, di mana ada teras membaca juga yang mengelilingi. Dan ini lanjut ke lantai 3 itu kurang lebih sama, tapi fungsinya itu lebih difokuskan untuk yang mau coworking atau kerja menggunakan laptop dan sebagainya, ada terasnya juga. Dan masing-masing lantai itu dihubungkan dengan satu void di tengah yang membentuk atrium melingkar dan juga dihubungkan dengan tangga melingkar itu untuk efektivitas. Ini untuk tampak dari bangunan dan ini yang atas itu adalah dari Jalan Terusan Jakarta, kemudian ini tuh masing-masing dari kalau yang sebelah kiri ini itu yang dari arah Hunian di sisi timur, kalau ini dari arah terminal di sisi barat. Kemudian dari detailnya ini pertemuan ruang kota di sebelah kanan itu ada pertemuan dengan ruang kota. Ini tadi potongan bagaimana pertemuan dengan Jalan Terusan Jakarta. Jadi ada lobby areanya dulu untuk drop off transum, kemudian naik tangga sedikit. Nanti ada pedestrian crossing untuk pengunjung itu bisa langsung mengakses ke lobi utama dari komersial. Terus kemudian ada detail ruang terbuka hijau atau plaza tengah di mana ada basketball court. Kemudian untuk ruang terbuka hijau di area portrait itu difasilitasi dengan concrete planter box, di mana fungsinya untuk menyediakan sirkulasi yang menarik dan juga jelas untuk wayfindingnya, tapi juga menyediakan sitting area untuk menciptakan interaksi sosial yang baik untuk masyarakat yang berkunjung. Ini untuk detail potongan prinsip.
menunjukkan bagaimana di podium lantai 2 dan 3 itu sedikit menonjol keluar, menciptakan cantilever. Dan juga secara struktural, untuk kolom utamanya itu menggunakan beton bertulang ukuran 80 kali 80 cm dengan balok induknya itu di ukuran 85 kali 4,25 cm dan balok anaknya di 4,25 kali 4,25 cm. Ini untuk potongan detail bagaimana atrium bukan antar lantai di podium. Kemudian ini untuk detail dari fasadnya. Secara garis besar itu dihubungkan dengan baja UNP di sekitar ukuran itu di 20 kali 8 cm dengan sambungan murbaut. Nah, untuk material utama yang digunakan dari fasad itu ada dua, yaitu perforated metal sheets di ukuran 20 mm ataupun ada juga yang campuran dari GRC board dilapisi dengan aluminium composite panel atau ACP setebal 5 mm. Dan ini untuk detail dari balkon huniannya menggunakan GRC board dan aluminium composite panel juga untuk menyembunyikan outdoor unit AC. Kemudian di sini ada untuk detail dari fasad perpustakaan yang menggunakan perforated metal sheets. Ini untuk utilitas bangunannya, bagaimana air diturunkan, air bersih, air kotor, dan nanti menerus sampai ke bawah, terus kemudian ada penerusan dari ruang AHU untuk kelistrikan, dan juga ini ada tangga darurat, untuk sirkulasi, dan ini juga ada toilet keterhubungannya sampai ke bawah bagaimana. Ini untuk fungsi atriumnya sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan alami, dan ini konektivitas keseluruhannya. Ini untuk outdoor spacesnya dari entrance, basketball court, courtyard area, commercial lobby, commercial floor, connector bridge, office komunal, residential lobby, residential unit, dan kesimpulan akhirnya, permeability dan open space menjadi kunci atau highlight utama yang menjawab masalah kebutuhan ruang publik hingga aksesibilitas guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Antapani. Sekian dan terima kasih.